Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Irawan ST, Unit Kerja SMK Negeri 4 Tasikmalaya, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi pembelajaran dasar-dasar teknik otomotif dengan materi peralatan kerja bangku. Apa itu kerja bangku? Kerja bangku adalah segala aktivitas proses produksi yang dikerjakan secara manual tanpa menggunakan mesin dan dikerjakan di atas meja kerja. Berdasarkan proses pembuatan benda kerjanya, kerja bangku dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama proses pembuatan dengan cara mengurangi volume benda kerja untuk mendapatkan suatu bentuk yang diinginkan. Ini dilakukan penyayatan sehingga volume benda kerja berkurang. Yang kedua, proses pembuatan dengan tanpa mengurangi volume benda kerja untuk mendapatkan suatu bentuk yang diinginkan. Dilakukan tanpa penyayatan sehingga volume benda kerja tidak berkurang. Kegiatan kerja bangku antara lain, yang pertama proses pemotongan, yaitu proses penggergajian. Yang kedua, proses meratakan permukaan, membuat chamfer dengan pengikiran. Yang ketiga, proses pelubangan, pengeboran. Yang keempat, proses pembuatan ulir, pengetapan, dan penyenaian. Yang selanjutnya, penandaan dengan penitik dan penggores, dan juga pengukuran. Proses pembuatan dengan cara mengurangi volume benda kerja untuk mendapatkan suatu bentuk yang diinginkan. Dilakukan penyayatan sehingga volume benda kerja berkurang. Penyayatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain pemotongan dengan gergaji tangan, pemotongan dengan kikir, penyayatan dengan tap tangan atau senai tangan, penyayatan dengan pahat tangan, kemudian penyayatan dengan scrap tangan. Proses pembuatan dengan cara tanpa mengurangi volume benda kerja untuk mendapatkan suatu bentuk yang diinginkan dilakukan tanpa penyayatan sehingga volume benda kerja tidak berkurang. Pembuatan benda kerja dilakukan dengan cara yang pertama pembengkokan atau bending, yang kedua di stempel atau stamping, dan lain-lain. Yang termasuk peralatan kerja bangku antara lain yang pertama gergaji besi. Alat ini digunakan untuk memotong bermacam-macam logam campuran dan baja dengan kadar karbon rendah, yaitu logam lunak. Yang kedua ada penitik atau center fan. Alat ini dikombinasikan dengan palu untuk membuat titik tanda pada sepotong baja sebelum menggunakan sebuah bor. Titik tanda tersebut mencegah bor agar tidak menyimpang dari posisi lubang yang diinginkan. Selanjutnya ada penggores atau scriber. Penggores adalah alat tangan yang digunakan dalam pengerjaan logam untuk menandai garis pada benda kerja seperti kayu atau logam yang akan dipotong. Proses penggunaan penggores hanya untuk menandai titik untuk selanjutnya dikerjakan oleh mesin. Kemudian ada siku-siku. Siku-siku adalah sebuah alat ukur yang terdiri dari badan dan daun siku, di mana badan lebih tebal dan lebih berat jika dibandingkan dengan daunnya. Hal ini berfungsi untuk ketepatan dan kemantapan pegangan sewaktu digunakan. Fungsi siku-siku hampir sama dengan busur derajat, yaitu yang pertama membuat garis, yang kedua memeriksa kemiringan atau kesikuan bagian suatu benda, dan yang ketiga memeriksa kerataan permukaan benda. Selanjutnya ada ragum.
Ragum adalah suatu alat penjepit untuk menjepit benda kerja yang akan dikikir, dipahat, digergaji, ditap, ataupun disenai, dan lain sebagainya. Dengan memutar tangkai atau handal ragum, maka mulut ragum akan menjepit atau membuka atau melepas benda kerja yang sedang dikerjakan. Selanjutnya ada mesin bor atau drilling. Alat ini digunakan untuk mengebor atau membuat lubang pada benda kerja seperti plat aluminium, besi, dan lain-lain. Untuk mengebor ini biasanya digunakan alat bantu tangan untuk memberi tekanan pada bor. Pada saat mengebor, siswa diwajibkan menggunakan kacamata pelindung untuk keselamatan kerja. Yang selanjutnya ada senai atau snai. Snai ini digunakan untuk membuat ulir pada sepotong besi bulat atau untuk memperbaiki ulir yang sudah rusak. Kemudian ada tap. Tap adalah alat untuk memotong ulir agar cocok untuk baut pasangannya atau baut tanam. Alat ini dapat digunakan untuk memperbaiki mur atau alat yang sama yang ulirnya tidak teratur. Kemudian ada handle senai. Handle senai ini digunakan untuk menahan thread die dengan kuat agar operator atau mekanik dapat memberikan tekanan yang merata dan luas, tidak miring. Kemudian ada handle tab. Handle tab ini berfungsi sebagai pegangan atau handle dari tab. Selanjutnya ada sikat baja atau wire brush. Bulu-bulu sikat biasanya adalah baja dengan high extensil. Alat ini cocok untuk menghilangkan karbon, bahan gasket yang lama, dan kotoran atau karat dari permukaan logam. Selanjutnya ada meja perata. Meja perata ini berfungsi untuk menguji kerataan permukaan. Selain itu, meja datar atau perata ini digunakan juga untuk meletakkan benda kerja serta alat-alat menggambar. Selanjutnya ada bermacam-macam kikir yang fungsinya adalah untuk mengikis benda kerja. Kikir ini ada bermacam-macam bentuk, antara lain ada kikir rata, ada kikir bulat, kikir segitiga, dan lain-lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.